أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tahsin kita, yaitu mengenai makhrajul huruf al-lisan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah tuntas membahas tentang al-halq. Sekarang kita masuk ke al-lisan. Nah, al-lisan itu adalah lidah. Jadi dalam lidah itu kita perlu mengenal dua organ yang sangat penting yang berkaitan dengan lidah dalam pengucapan makharijul huruf. Apa saja dua organ itu? Yang pertama yaitu al-hanakul a'la dan yang kedua yaitu al-asnan. Al-hanakul a'la itu artinya langit-langit ya. Artinya langit-langit atas nih, langit-langit yang ada di atas ya, bagian daripada dalam mulut. Dalam al-hanakul a'la ini terbagi menjadi 5 bagian penting. Apa saja? Yaitu yang pertama ada gusi. Yang kedua ada langit-langit bagian depan. Yang ketiga yaitu ada langit-langit keras. Yang keempat ada langit-langit lunak. Dan yang kelima ada anak tekak. Itu adalah 5 bagian penting daripada al-hanakul a'la. Kemudian ada lagi namanya al-asnan. Al-asnan itu artinya gigi. Nah, gigi pun berperan penting ya teman-teman dalam pengucapan makharijul huruf ketika yang ada di al-lisan ya. Gigi pada manusia itu terdapat 32 gigi, 16 gigi atas dan 16 lagi di gigi bawah. Apa saja rinciannya? Gigi seri depan berjumlah 4. Kemudian gigi seri samping nih, gigi seri samping antara atas dan bawah itu juga berjumlah 4. Ada lagi namanya gigi taring. Gigi taring juga berjumlah 4. Kemudian gigi geraham pertama juga berjumlah 4. Kemudian gigi geraham tengah berjumlah 12. Kemudian yang terakhir yaitu gigi geraham akhir berjumlah 4. Jadi ketika dijumlah semua itu menjadi 32 gigi. Inilah dua organ penting yang perlu kita ketahui untuk makharijul huruf al-lisan. Nah, ketika kita sudah mengetahui dua organ tersebut, kita masuk nih ke makharijul huruf al-lisan. Nah, al-lisan itu adalah makharijul huruf yang mana di dalamnya itu terdapat 10 makhraj ya. 10 makhraj untuk 18 huruf. Ada 10 tempat keluar makhraj namun untuk 18 huruf. Yang mana dalam makhraj tersebut terbagi menjadi 4 bagian penting, yaitu ada yang namanya pangkal lidah, kemudian ada yang namanya pertengahan lidah, tepi lidah dan ujung lidah. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pangkal lidah atau aqsal lisan ya. Pangkal lidah itu terdapat 2 makhraj, 2 tempat keluar huruf, dan 2 tempat keluar huruf itu dikhususkan untuk 2 huruf. Apa saja? Yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Nah, kita masuk ke pembahasan makhraj huruf qaf terlebih dahulu ya teman-teman. Huruf qaf itu adalah huruf yang dikeluarkan dari pangkal lidah atau dari bagian lidah yang paling dalam dekat dengan tenggorokan, dan dia bertemu dengan langit-langit berdaging. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf itu pasti teman-teman itu ngerasa adanya sentuhan antara pangkal lidah dengan langit-langit berdaging. Ko itu pasti teman-teman merasakannya. Kemudian apa aja sifat-sifat daripada huruf qaf? Huruf qaf itu memiliki sifat-sifat seperti huruf hijaiyah lainnya. Yang pertama, dari segi keluarnya udara atau nafas dia disebut al-jahr, yang artinya jelas, terang ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf itu tidak ada hembusan udara yang keluar. Ko, qi, qu. Ko, qi, qu. Maka tidak ada hembusan udara yang keluar. Kemudian yang kedua yaitu dari segi tekanan suara dia termasuk asyiddah, yang artinya tertahan ya. Tertahan, kuat. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf, khususnya huruf qaf itu berharokat sukun dan tasydid, maka adanya suara yang tertahan. Contohnya, ak. Kalau misalnya kita tidak memakai qalqalah, maka bunyinya ak, ik, uk. Kemudian akko, iqi, ukku. Seperti itu. Jadi suaranya itu tertahan, tidak
keluar. Kemudian yang ketiga, yaitu dari segi pergerakan pangkal lidah, dia termasuk al-isti'la, yang artinya pangkal lidahnya itu naik. Kenapa naik? Karena naiknya pangkal lidah, kemudian suara atau udara berbenturan dengan langit-langit atas, maka jadilah huruf qaf itu huruf yang tebal. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf itu terdengar tebal karena pangkal lidahnya yang naik. Kemudian sifat yang keempat, yaitu dari posisi antara lidah dengan langit-langit atas, dia termasuk al-infitah, yang artinya terbuka. Jadi ketika mengucapkan huruf qaf, maka posisi mulut kita itu terbuka ya teman-teman, tidak tertutup. Ya, kemudian sifat yang kelima, yaitu dari segi diucapkannya huruf melalui lidah atau bibir, dia disebut al-ismat, yang artinya diam, tidak lancar, tertahan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf, ada sedikit tahanan dulu ya, ada sedikit tahanan dan tidak lancar. Ko, seperti itu. Kemudian ada sifat yang terakhir nih teman-teman. Huruf qaf ini memiliki sifat yang tidak memiliki lawannya, yaitu al-qalqalah, yang artinya pantulan. Jadi ketika mengucapkan huruf qaf berharokat sukun, maka adanya pantulan. Contohnya akko, ikko, seperti itu. Itu namanya sifat qalqalah. Lalu apa saja nih kira-kira kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf qaf? Yang pertama, yaitu mengucapkan huruf qaf namun dengan cara memonyongkan mulut, ya, memonyongkan bibir. Itu salah ya teman-teman. Contohnya gini. Ko itu salah. Seharusnya ko, bukan ko. Tidak boleh dimonyongkan kecuali ketika dia berharokat dhammah. Kesalahan yang kedua, yaitu mengucapkan huruf qaf, dia itu secara berlebihan. Contohnya, mustaqim, qaim. Itu salah ya teman-teman. Itu terlalu berlebihan. Seharusnya mustaqim. Jangan qaim. Itu salah teman-teman. Itu terlalu berlebihan. Kemudian kesalahan yang ketiga, yaitu mengucapkan huruf qaf, namun tidak ada qalqalahnya. Contohnya, uqsimu, seharusnya uqsimu, tapi malah uqsimu. Itu salah teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman, kesalahan-kesalahan yang mungkin sekali sering terjadi oleh kita, jangan sampai kita ulangi kembali setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke huruf kaf. Nah, huruf kaf adalah huruf yang dikeluarkan dari pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit berdaging, dan bertemu juga dengan langit-langit keras secara bersamaan. Coba teman-teman, ketika teman-teman mengucapkan huruf kaf, pasti dia itu makhrajnya di bawah daripada huruf qaf, yaitu adanya sentuhan antara pangkal lidah dengan langit-langit berdaging dan langit-langit keras. Itu adalah makhraj daripada huruf kaf. Nah, apa saja sifat-sifat huruf kaf? Yang pertama, dari segi keluaran nafas atau udara, dia disebut al-mahmus. Dia termasuk huruf hams. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kaf, maka adanya udara atau nafas yang keluar. Contohnya, ka, ki, ku, ka, ki, ku. Itu pasti ada udara yang keluar. Kemudian sifat yang kedua, dari segi tekanan suara, dia termasuk daripada asyiddah, yaitu artinya kuat dan tertahan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kaf, berharokat sukun dan berharokat tasydid, maka suaranya itu tertahan. Contohnya, ak, ik, uk. Kemudian kalau bisa tasydid, akka, iki, ukku. Jadi adanya suara yang tertahan kalau misalnya kita tidak menggunakan hams ya teman-teman. Kemudian yaitu sifat yang ketiga, dari segi pergerakan pangkal lidah, dia termasuk al-istifal, yaitu pangkalnya itu turun, berbeda dengan huruf qaf. Kalau qaf itu naik, sedangkan huruf kaf turun, makanya kaf itu bukanlah huruf yang tebal. Kemudian yang keempat, sifatnya itu dari segi posisi antara lidah dengan langit-langit atas, dia al-infitah, terbuka. Jadi ketika mengucapkan huruf kaf, maka posisi mulut itu terbuka. Sifat yang kelima, yaitu dari segi diucapkannya huruf melalui bibir atau lidah, dia disebut al-ismat, yang artinya diam, tertahan, tidak lancar. Jadi ketika mengucapkan huruf kaf itu tidak lancar, adanya tahanan sebentar baru kita mengucapkan huruf kaf. Kemudian apa aja nih kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita mengucapkan huruf kaf? Kesalahan yang pertama yaitu mengucapkan huruf kaf dengan hams yang berlebihan. Contohnya,
Wadkur rabbaka katsira. Itu berlebihan ya teman-teman. Terlalu banyaknya nafas yang keluar. Jadi seharusnya dibacanya wadkur rabbaka katsira. Rabbaka katsira. Jangan sampai rabbaka ka. Jangan sampai terlalu banyak yang keluar. Kemudian yang kedua, mengucapkan huruf kaf namun dia itu dikol-kolahkan. Contohnya, seharusnya dibacanya waktub, tapi malah waktub. Salah ya teman-teman. Harusnya hams bukan kol-kolah. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu mengucapkan huruf kaf namun tidak ada hamsnya, tidak ada udara yang keluarnya. Contohnya uktub, ya, uktub. Tidak ada hams. Seharusnya dibacanya yang benar adalah uktub. Ada udara yang keluar. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi ketika kita mengucapkan huruf kaf. Demikianlah pembahasan makhraj kita, yaitu mengenai aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Semoga bisa bermanfaat. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu hanya ada pada diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.